Yang kedua, menurut Profesor Menachem Ali disampaikan, Arthur Jeffrey tidak pernah mempunyai data primer. Nih, dia selalu memakai data sekunder terus. Sementara yang disampaikan Abang Master tadi bagus. Abang Master mengarahkan kepada cara berpikir Bapak Arthur Jeffrey. Apa itu data primer? Sang sumber wahyu di muka bumi adalah utusan. Maka ditanya oleh Bang Master, mana tadi itu? Kalau memang Yohanes 1 itu dari Yesus. Lalu dia mengelak, kami nggak perlu sanad, nggak perlu begini. Nah, oke. Kalau tidak perlu sanad, tidak perlu tetap bengek. Tolong rombak semua sistem persekolahan di dunia, bahwa di dunia semua harus memakai data yang akurat menurut asal usul dan sumber data. Gitu larinya Bang. Jadi kita larikan kepada sistem internasional. Setuju kan Bang Haji Yesus ya? Nah, Bunda Yayu itu sudah membawakan acara dengan cukup bagus. Bunda Yayu mencoba untuk menengahi, dan kalaupun ada sedikit katakanlah sebetulnya karena ada riannya ngeluh-ngeluh aja. Duh, gue masuk di mute sih, masa gue sendiri kalian lawan semua. Saya masa kalian melawan orang kayak kafir, saya ini nggak bisa. Itu cara dia untuk aduh mama begitu. Bagus tadi itu. Tinggal ditingkatkan lagi dengan cara ketika Bang Master sudah mengambil alih, tak berikan kepadanya corongnya. Nah gitu. Lalu dengan cara pakai biliar, moderator bisa kan begitu kan Bang Solider ya? Iya memang begitu. Sapa semua orang walaupun dia tidak diminta pendapatnya. Itu secara psikologis itu cara untuk menekan mental teman-teman, mental lawan. Walaupun orangnya itu tidak kita minta berpendapat, tapi cubit mereka seakan mereka berpendapat. Nah, begitu. Yang kedua, kita masuk Injil. Injil. Al-Injilah dari kata najala. Adapun untuk Injil itu wazannya dalam bahasa Arab menurut tata bahasa Arab, nahwu sarf bahasa Arab, itu tiap kata akan terderivasi, nih bercabang-cabang, derivasi, derivasi berdasarkan wazan, yaitu penimbang. Penimbangnya untuk Injil adalah if'il. Nih, if'il. Nah, ini Ustadz kita Solider Muslim, beliau tahu sama sekali ini, ya, if'il. Oke. Jadi dengan melihat tata bahasa yang seperti ini, yang tidak terdapat di bahasa manapun di dunia sampai hari ini. Sampai hari ini wazan if'il. Dengarkan, wazan if'il masih dipakai dalam bahasa Arab. Oke, brief. Wazan. Maka sumber paling akurat adalah masyarakat yang masih memakai formasi suatu kata. Dulu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, bahasa yang telah punah, sempat punah, dan cuma bahasa Arab tiada pernah punah. Tadi ketika teman-teman Kristiani sudah kepepet, ya masa saya harus ceritakan, oh ini bahasa ini, bahasa ini. Tadi ditanya sama Bang Solider dan Bang siapa tadi itu,
Bagus, mantap lah kata bunda. Bunda dengar jauh sampai terkantuk-kantuk kan, ada yang ketangkep, ada yang enggak. Katanya, coba kalau memang Injil itu dari Yunani, tolong tunjukkan ada nggak informasi dalam bahasa Yunani, mau dari Bible atau dari manapun, tapi dalam bahasa Yunani yang berbunyi Injil. Itu mantap sekali tuh. Siapa tadi yang tanya tuh? Saya. Siapa tadi? Saya, Bunda. Masya Allah. Itu pukulan telak tuh teman-teman. Kenapa? Karena tak akan bisa semua manusia di dunia satu pun menunjukkan. Karena bahasa Yunani tidak memakai wazan. Beberapa derivasinya yang mudah untuk kita kenali ada namanya begini. Min, ini catat nih, min. Jal. Nah. Minjal. Minjal. Apa minjalu ini? Minjal ini apa ini? Jadi untuk mengetahui apakah makna suatu kata, dilihat dari bagaimana bangsa itu menggunakan kata itu. Nah, biasanya penggunaan kata itu akan menonjol ketika dia di i'rab, derivasi. Terlihat dalam derivation, turunan-turunannya. Saking lengkapnya bahasa Arab untuk kata singa, the lion, itu mempunyai 600 kata untuk mewujudkan singa. Singa betina lain namanya, singa jantan lain namanya, singa yang berada pada pasir lain namanya, singa yang sedang memburu mangsa lain namanya, singa yang memburu mangsa pas dia loncat berhasil, ada kata singa yang berhasil memburu mangsa di udara lain namanya. Wis. Dan tadi apa yang dikatakan Bang Master atau Bang Solider, siapa ya? Oh, Bang Ardi. Siapa ya tadi? Bunda lupa. Bahwa, oh Bang Master ya, kalau memang Injil dari Yunani, berarti baginda Nabi pinter bahasa Yunani. Atau juga dalam bahasa Yunani berbunyi dia Injil, bukan Evangelion. Jauh. Tidak ada. Saya mohon maaf, ada beberapa sarjana yang berkata demikian. Demi Allah, saya katakan, yang saya terangkan, ini yang benar. Karena Nabi tidak pernah membaca buku bahasa manapun. Apalagi bahasa Yunani, penjajah. Masa beliau yang melepaskan perbudakan akan mengambil dasar dari orang yang menjaga perbudakan? Astagfirullahaladzim. Nah, apa itu kata Injil? Injil artinya letik. Artinya kecil. Letik. Koci. Artinya lagi halus, lembut. Kok nggak ada di kamus bahasa Arab? Saya ulang sekali lagi. Tidak semua pembuat kamus. Bukan berarti kalau orang buat kamus dia menguasai seluruh kosakata. No. Ini menguasai bahasa Arab dan kristologi. Orang yang nggak peduli kristologi, mana dia mau ngorek-ngorek Injil? Saya peduli kristologi, saya korek ini. Halus, lembut, halus budi, lembut hati. Pakai kamus apa, Bunda?
Nanti dikasih tahu teman-teman. Yang jelas, cek. Apa orang Arab masih pakai minjal? Ya. Apa minjal? Alat kecil untuk memanen padi. Menggunakannya begini, ceret, ceret, ceret. Di Indonesia, ini alat kecil memanen apa itu dah? Untuk tepung itu apa namanya teman-teman? Tepung itu dari apa tepung? Tanaman tepung itu? Aduh. Gandum. Tepung, madam. Tepung. Gandum. Gandum. Iya. Gitu. Alat kecil untuk karena mem masuknya partikel mem ke dalam suatu kata bermakna ada dua. Satu untuk kepentingan lil makan, contoh sajadah. Masuk partikel mem, maka masjidah menjadi penggunaan untuk lil makan. Ya tak? Kedua, untuk menunjukkan pelakon. Ketiga, untuk menunjukkan alat untuk melakukan kerja ini. Kerjanya najala, alatnya melakukan sesuatu sehingga jadi kecil. Kan itu bulir-bulir gandum. Kan segini tuh. Kan besar tuh. Dengan dipotong, maka jadi menjadi bagian Jadi kecil. ayah. Nah, itu namanya minjal. Atau kita disebut dengan ani-ani. Suatu alat yang buat ngarit. Oh, kalau ngarit kan besar, ini kecil, nggak bisa arit nggak bisa dipakai. Ayakan ya. Kecil, ani-ani. Jadi suatu alat yang kecil yang membuat gandum yang besar dengan rumpun-rumpunnya itu menjadi bagian yang kecil-kecil. Itu disebut minjal. Ya. Nah, ternyata Injil juga bermakna apa itu? Anak kecil. Anak yang dia kecil, imut. Anak imut, anak kecil. Ya, itu saya ketemu tuh, waladul minjal, waladul ya. Najlul. Kan. Makanya bohong kalau bilang ini dari lain. Kecuali tidak ada derivasinya. Kalau nggak ada i'rabnya, nggak ada ketentuan nausarafnya, boleh. Wong ini mengakar kok. Bahasa Arab terdiri dari 3 bentuk umum, 3 letter, 3 huruf bentuk umum. Dan ini bentuk umum kata dasarnya nun, terdiri dari nun, jim, dan lam. Lalu ketika dia terderivasi, lagi-lagi kata dasarnya tetap nun, jim, lam. Nah, Bang Solider ternyata udah teringat. Alhamdulillah, anak kecil atau budak kecil. Kenapa ditujukan ini oleh Allah kepada baginda Isa alaihissalam? Dikarenakan beliau itu halus lembut dan penyayang kepada anak kecil. Ketemu nggak sekarang? Bible-nya sendiri nggak bisa dibantah. Beliau berpihak ke anak kecil sampai-sampai beliau marah kepada orang yang nggak cinta ke anak kecil. Bahkan ada lukisan-lukisan dari para pelukis Bible melukiskan baginda Yesus alaihissalam memangku anak kecil. Gitu. Dan di negara-negara yang mayoritas Kristen itu selalu memanggil orang sayangi anak kecil karena Yesus mencintai anak kecil. Kerajaan surga tidak tersedia bagi orang yang tidak mencintai anak kecil. Nah, ketemu nampak garis merahnya ya, mulai nampak ya Mas Solider ya. Bukan ini tidak ada, ada dalam kamus, tetapi orang yang menggunakannya itu kan tidak menjadi pembela Al-Quran terhadap kata Injil. Jadi nggak ngeh gitu. Nah, jadi kalau Bang Solider, Masya Allah, ya Ustaz, kalau jenengan sudah terpahami ini, ya Alhamdulillah. Nah, inilah di asal katanya teman-teman. Tapi dalam menjelaskan sesuatu, jangan tok hambar di sini saja. Berikan yaitu
yang namanya suplemen. Contoh, katakan bahwa untuk kata singa bahasa Arab mempunyai 600 ungkapan. 600 kata hanya menyebut singa. Singa duduk beda, singa lari beda. Begitu juga Indonesia sebagai contoh. Jangan kita mengikut orang barat rice untuk padi. Padahal kalau rice-nya sudah ditumbuk, kemudian pakai daun, enggak rice lagi namanya, lepet. Kalau dia dalam bentuk bubur banyak airnya, enggak rice lagi, bubur. Ini contoh bahwa bahasa Indonesia ternyata mengikuti kekayaan bahasa Arab dalam beberapa hal kecil. Meskipun tidak bisa menyamai. Contoh untuk kata beras. Ketika juga kentang. Ketika kentang rebus dia diulek-ulek, dihancurkan, kemudian dijadikan gepeng dan digoreng jadinya pergedel. Nggak kentang lagi. Tapi ya begitulah kalau di sini. Jadi kita jadikan informasi lain untuk menjadi penguat informasi kita. Itu makanya kalau Bunda menjelaskan kepada Oten itu yang mereka mau berdebat baru 2,5 menit orangnya langsung pergi.